Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi untuk menjelaskan pembahasan tauhid mudah untuk pemula. Setelah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan tauhid, definisi tauhid, dan macam-macam tauhid. Kita telah mengetahui bahwasanya ada 3 macam tauhid, ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Kita baru menjelaskan tentang tauhid rububiyah, definisi tauhid rububiyah dan dalil yang menunjukkan tentang tauhid rububiyah. Ada 7 dalil yang membuktikan tentang keberadaan Allah, tentang kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama dalil fitrah, kedua dalil akal, ketiga mukjizat para utusan Allah, keempat kesepakatan umat, kelima dikabulkannya doa yang dalam keadaan membutuhkan, dalam keadaan sempit walaupun orang kafir. Kemudian dalil yang ke-6 berbicaranya Musa, ya. Allah berbicara kepada Musa. Dan yang ke-7 ayat-ayat yang ada di alam sekitar kita. Itu baru kita jelaskan tentang masalah tauhid rububiyah. Kemudian kita juga singgung bahwasanya para utusan Allah tidak mendakwahkan kepada tauhid rububiyah, karena masalah tauhid rububiyah sudah menetap di dalam jiwa dan itu merupakan fitrah. Bahkan yang didakwahkan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala itu mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Nah, inilah tauhid uluhiyah, inilah macam tauhid yang kedua, macam tauhid yang kedua. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan tentang arti tauhid uluhiyah. Macam tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Definisi tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Seperti salat, ya. Seperti saum, menyembelih, bernazar, berdoa, minta tolong, ya. Jadi definisi tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Ya. Katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Surat Al-An'am ayat 163, ya. Dan 162. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang dijadikan sandaran oleh hati kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang diminta kecuali Dia Allah. Tidak disembelih kecuali karena Allah dan dengan nama Allah. Tidak ditaubati kecuali hanya kepada Allah. Tidak berruku, tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tidak ditawafi, tidak bertawaf kecuali di rumahnya, di Baitullah. Ini artinya adalah tauhid ibadah. Yang dibangun Islam di atas tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah, yang membedakan seorang muslim dari orang kafir. Yaitu makna la ilaha illallah, arti la ilaha illallah yang karenanya Allah mengutus para utusannya, yang karena
gitu, kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan dalam yang karena tauhid uluhiyah ya, terjadinya pertengkaran antara para utusan Allah dan kaumnya. Jadi tauhidul ibadah itu adalah mengesahkan Allah di dalam beribadah. Ya. Jadi tidak minta kecuali kepada Allah, tidak takut, tidak bernadar, tidak menyembelih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Jadi tadi katakan bahwa tauhid uluhiyah itu adalah arti dari ucapan kita tidak ada yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah. Jadi tidak akan bermanfaat yang mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada gunanya yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali apabila mengerti artinya dan mengamalkan konsekuensinya. Tidak sholat kecuali karena Allah. Tidak berdoa kecuali karena Allah. Dan selamat dari yang meniadakannya. Jadi tidak berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Ya. Adapun kalau ada orang yang melafadzkan la ilaha illallah saja dan tidak mengamalkan apa yang ditunjukkannya, konsekuensi dari yang diucapkannya, maka kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat kepadanya. Tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya bagi yang mengucapkannya. Oleh karena itu, pemirsa Marhaban TV ya, di mana saja berada, dikatakan kepada seorang ulama Wahab bin Munabbih, alaisa miftahul jannah la ilaha illallah, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Qala bala, yang menjawab betul. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Akan tetapi tidaklah ada kunci kecuali memiliki gigi-giginya. Fa in ji'ta bi miftahil lahu asnan fatahalak. Jika engkau datang dengan kunci yang ada yang memiliki gigi-gigi, akan terbuka bagimu. Wa illa lam yaftah lak. Dan jika tidak ada kunci itu gigi-giginya, ya tidak akan bisa membuka. Kamu tidak bisa membukanya. Ya. Jadi dari sini pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah itu adalah akan bermanfaat apabila mengenal artinya dan mengamalkan konsekuensinya, mengilmuinya, meyakininya, membenarkannya, ikhlas, menerima, taat, dan kufur dengan yang diibadahi selain Allah, itu akan bermanfaat apa yang diucapkannya. Tapi kalau seandainya yang menyebabkan jadi bermanfaat, terselamatkan dari api neraka dan masuk surga. Tapi kalau nggak ada gigi-giginya, hanya sekedar ucapan saja, maka tidak akan bisa membuka pintu ke surga dengan sebab la ilaha illallah itu. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, apa sih kewajiban seorang dai yang pertama kali yang mesti diserukan? Yang wajib pertama kali seorang dai dalam memulai dakwahnya adalah memulai dengan apa yang dimulai oleh para utusan Allah, yaitu memulai dakwah kepada tauhid. Maka setiap rasul mengajak kepada kaumnya untuk bertauhid. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, dalam surat Al-An'am ayat 73. Wahai kaumku, sembahlah olehmu Allah, tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Jadi kalau seandainya seorang dai yang mengajak kepada tauhid, ini sangat
berat bagi syaitan daripada seorang dai yang mengajak kepada kemuliaan akhlak. Jadi seorang dai yang mengajak kepada tauhid sangat berat bagi syaitan daripada seorang dai yang mengajak kepada budi pekerti yang luhur. Kenapa? Karena seorang dai yang mengajak kepada tauhid adalah mengajak kepada pokok, kepada akal, kepada pondasi yang karenanya para utusan Allah diutus, yang karenanya kitab-kitab diturunkan. Maka yang pertama kali yang didakwahkan oleh para utusan Allah adalah syahadatu alla ilallah, kesaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah. Jadi yang pertama kali kewajiban bagi seorang dai dalam memulai dakwahnya adalah sebagaimana para utusan memulai dakwah mereka, yaitu mengajak kepada tauhid. Dan ini sangat dikhawatirkan oleh syaitan. Sungguh jadi berat bagi syaitan, berbeda dengan dai-dai yang hanya sekedar mengajak kepada budi pekerti yang luhur. Tidak berat gitu bagi syaitan untuk menggodanya. Tapi kalau untuk mengajak kepada tauhid sangat berat bagi syaitan. Jadi seorang dai yang mengajak kepada tauhid sangat berat bagi syaitan. Nah, tantangannya, menggodanya bagi syaitan kepada dai tersebut daripada yang mengajak kepada budi pekerti yang luhur gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa memahami hal ini, karena yang kita harapkan dari kajian ini kita bisa memahami tauhid dan lawan kata daripada tauhid dengan cara yang mudah-mudahan bisa dicerna. Nah, bagaimana hukumnya kalau seandainya ada orang yang cacat di dalam tauhid uluhiyah? Nah, orang yang cacat dalam masalah tauhid uluhiyah, maka dia itu adalah musyrikun kafir. Yaitu adalah orang musyrik dan kafir. Walaupun mengakui tauhid rububiyah, walaupun mengakui tauhid asma dan sifat. Kenapa demikian? Orang-orang musyrik Quraisy dulu mereka beribadah, dulu mereka berhaji, mereka berumrah, bersedekah, menyambung hubungan dengan rahim, memuliakan tamu, berzikir, dan mengakui tauhid rububiyah. Akan tetapi cacatnya mereka itu dalam tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Mereka menjadikan pelantara antara mereka dan antara Allah. Mereka berdoa kepada pelantara. Mereka menyembelih kepada yang dijadikan pelantara. Mereka berdadar kepada yang dijadikan pelantara. Mereka meminta syafaat dengan yang mereka jadikan pelantara, agar menurut mereka yang dijadikan pelantara itu bisa menolong mereka di sisi Allah. Itu cacatnya dalam masalah tauhid uluhiyah. Padahal mereka orang-orang musyrik Quraisy itu mengakui tentang tauhid rububiyah. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaharui mereka, yaitu agama bapa mereka, yaitu Nabi Ibrahim. Dan Nabi SAW mengkabarkan kepada mereka bahwasanya perbuatan mereka itu betul-betul akan merusak semua ibadah yang telah mereka lakukan, karena ada cacatnya di dalam tauhid uluhiyah, ada cacatnya di dalam tauhid uluhiyah yang menjadikan mereka itu kafir, menjadikan mereka itu murtad. Dan Rasulullah SAW memerangi mereka agar semua agama itu hanya untuk Allah saja, hanya milik Allah saja. Bisa dilihat penjelasan Kashfu Syubhat Syekh Muhammad bin Ibrahim. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu memiliki hubungan yang kuat antara keduanya. Ya, ada hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat kuat yang antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah memastikan untuk
tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Barang siapa yang mengakui bahwasanya Allah sang pencipta, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur, memastikan kepadanya untuk beribadah kepada Allah saja. Seharusnya seperti itu. Jadi tatkala seseorang itu mengakui bahwasanya Allah sang pencipta, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur alam ini, memastikan kepadanya untuk beribadah kepada Allah saja. Jadi memastikan orang yang mengesahkan Allah dalam kepengurusan untuk mengesahkan Allah dalam ketuhanannya, dalam beribadah, dalam ibadah. Dan tauhid uluhiyah terkandung padanya tauhid rububiyah. Gimana maksudnya? Barang siapa yang mengesahkan Allah di dalam beribadah, mesti sungguh dia itulah mengakui bahwasanya Dia Allah sang pencipta, Dia Allah yang memberi rezeki, Dia Allah yang mengatur. Maka tauhid uluhiyah terkandung padanya tauhid rububiyah. Makanya kalau ada pertanyaan apakah ada hubungan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, jawabannya ada hubungan yang sangat erat sekali antara keduanya. Tauhid rububiyah memastikan untuk tauhid uluhiyah, dan tauhid uluhiyah terkandung padanya adalah tauhid rububiyah. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, adapun macam yang ketiga di antara macam tauhid atau pembagian tauhid adalah tauhidul asma was sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat, ya artinya mengimani dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah Jalla Jalaluh, tanpa mengubah, tanpa meniadakan, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menyamakan. Gitu. Datang seseorang kepada Imam Malik bertanya tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas aras. Surat Toha ayat 5. Kata laki-laki itu, bagaimana bersemayam? Imam Malik menjawab, bersemayam itu maklum diketahui. Bagaimananya bersemayam itu tidak diketahui, majhul. Iman dengan sifat bersemayam Allah itu wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Maka Imam Malik rahimahullah berbicara dengan ucapan salaf, yaitu jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan bahwasanya bagi Allah sifat yang hakiki, yang tidak menyerupai sifat makhluknya. Bahwasanya bagi Allah, bagi sifat-sifat Allah itu makna memiliki arti yang layak dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan bahwasanya tidak diketahui hakikat sifat Allah, bagaimananya sifat Allah kecuali Dia, kecuali Allah saja. Contoh, sifat tangan tetap bagi Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah terbentang. Surat Al-Maidah ayat 64. Nah, Ahlus Sunnah menetapkan tangan bagi Allah secara sebenarnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan tangan bagi Allah secara sebenarnya. Mereka tidak mengubah maknanya. Dan mereka tidak menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya, dan tidak pula mereka membagaimanakan tangan Allah itu. Bahkan mereka mengimaninya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki dua tangan yang layak dengan kemuliaan Allah dan kegagahan Allah Jalla wa Ala. Ya. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, ya.
kita lihat sebagian contoh arti nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebagai seorang hamba mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan memahami maknanya dan beribadah kepada Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, akan kuat ketauhidannya, akan bertambah rasa takutnya, pengagungannya kepada Allah. Barang siapa yang lebih mengenal kepada Allah pasti akan lebih takut dan akan lebih bertakwa, akan lebih takut dan akan lebih bertakwa. Contoh sebagian nama Allah adalah Al-Basir. Al-Basir adalah maha melihat, bahwasanya Allah melihat, maha melihat kepada segala sesuatu walaupun kecil. Allah bisa melihat semut yang hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Itu Allah melihat sekecil apapun, maha melihat. Begitu pula Allah melihat jalannya air di dahannya pohon. Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya di mana saja berada. Hal yang demikian itu, tatkala kita memahami makna nama Allah, akan mewariskan bagi kita pengawasan Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah. Takut di saat berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah melihatnya. Maka dia beramal secara sungguh-sungguh agar Allah tidak melihat ketika dalam perbuatan maksiat. Dia berusaha untuk tidak melakukan yang dilanggar oleh Allah. Dan dia berusaha dengan sungguh-sungguh biar selalu ada dalam melaksanakan perintah Allah Jalla Jalaluh gitu. Dan dengan sebab mengetahui nama Allah Al-Basir itu, berharap di saat melakukan ketaatan, berharap di saat melakukan ketaatan karena Allah melihatnya dan dia tahu bahwasanya Allah akan memberikan pahala kepadanya, maka sehingga tekadnya bertambah kuat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini ketika kita mengerti makna Al-Basir, kita ketika mengerti nama Al-Basir. Iya. Jadi akan menguatkan ketauhidan, akan menambah rasa takut, pengagungan kepada Allah. Jadi barang siapa yang lebih mengenal kepada Allah akan lebih takut dan bertakwa. Contoh yang lain, bahwasanya Al-Hafiz, Allah itu maha menjaga. Allah menjaga kepada para hambanya apa yang mereka lakukan dari kebaikan atau keburukan. Dan Allah akan memperhitungkan perkataan-perkataan mereka. Dan Allah mengetahui niat-niat mereka. Tidak ada yang luput dari Allah. Karena Allah maha menjaga. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, menjaga langit dan bumi dengan kekuasaannya. Dan tidak memberatkan bagi Allah penjagaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga makhluknya baik secara umum dan secara khusus. Secara umum Allah menjaga semua makhluknya, manusia atau hewan, dan memudahkan kepada kemaslahatannya dengan memberikan kemudahan kepada semua makhluknya secara umum. Dan secara khusus Allah menjaga kepada hambanya yang beriman. Kalau secara khusus menjaganya kepada seorang hambanya yang beriman ada dua macam. Menjaganya untuk kemaslahatan dunianya, itu secara khusus kepada orang yang beriman. Menjaga badannya, keluarganya, anaknya dan hartanya. Yang kedua menjaga agamanya. Kepada orang yang beriman Allah secara khusus menjaga agamanya dan keimanannya. Maka Allah menjaga kepada orang yang beriman di dalam kehidupannya dari subhat-subhat yang menyesatkan dan syahwat-syahwat yang diharamkan. Dan Allah mewafatkannya dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Itu penjagaan Allah secara khusus. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hafid. Jadi Allah Al-Hafid maha menjaga kepada para hambanya. Gitu.
Nah, dan penjagaan itu secara umum dan secara khusus. Kalau secara khusus kepada orang yang beriman. Perlu diperhatikan oleh pemirsa Marhaban TV di mana saja berada bahwasanya tiga tauhid ini saling berkaitan. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat ini saling berkaitan. Tidak terpisahkan salah satu dari tauhid dari yang lainnya. Maka barang siapa yang mendatangi salah satu macam dari tauhid dan tidak mendatangi tauhid yang lainnya, bukan orang yang bertauhid, bukan orang yang muwahhid. Karena tiga macam tauhid itu saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan antara satu dari yang lainnya. Jadi mesti semuanya dilakukan, didatangi. Nah, kalau seandainya mendatangi satu macam tauhid saja dan tidak mendatangi tauhid yang lain, berarti dia bukan orang yang muwahhid, bukan orang yang bertauhid. Perlu pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, orang yang bertauhid itu ada buahnya yang akan dirasakan bagi orang-orang yang bertauhid. Pertama, dengan sebab bertauhid, sebab utama, faktor utama yang menyebabkan masuk surga dan selamat dari api neraka. Adapun orang Yahudi, orang Nasrani dan selain dari orang Yahudi dan orang Nasrani dari orang-orang kafir, apabila mereka beramal di dunia itu dengan amalan-amalan kebaikan, misalnya membantu orang yang fakir, membantu orang yang membutuhkan, mereka tidak akan masuk surga. Mereka tidak akan selamat dari api neraka. Kenapa? Karena mereka tidak mengesahkan Allah. Karena mereka tidak mengesahkan Allah. Makanya tauhid adalah jalan utama untuk masuk surga dan selamat dari api neraka. Buah dari tauhid itu semua, yang kedua adalah semua amalan tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Buah tauhid itu bahwasanya manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah adalah yang bertauhid, orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Tauhid adalah sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Tauhid adalah sebab yang paling agung yang membuat dada itu lapang. Ya. Sesuai dengan kesempurnaan tauhid, kekuatan tauhid, kelapangan dada. Ya. Tauhid akan memudahkan bagi seorang hamba untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dan menghibur di saat terkena musibah. Kemenangan, kemuliaan, ketinggian itu bagi ahli tauhid. Buah dari tauhid jadi kemenangan, buah dari tauhid kejayaan. Yang ketujuh, setiap kebaikan di dunia sebabnya adalah tauhid. Setiap keburukan di dunia dari bencana, paceklik, dikuasai oleh musuh, ya, sebabnya adalah kesyirikan dan maksiat. Jadi tauhid itu memiliki banyak manfaat buahnya. Ya, banyak itu diantara buah dari tauhid, dan balasan bagi orang yang merealisasikan ketauhidan adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksaan. Ya. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, jadi tiga macam tauhid itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kalau mendatangi satu macam tauhid itu belum bertauhid. Nah, orang yang bertauhid memiliki banyak buah ya yang akan dirasakan bagi orang-orang yang bertauhid sebagaimana yang barusan dijelaskan. Dan balasan bagi orang yang merealisasikan tauhid ya adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksaan. Balasan bagi orang yang bertauhid yaitu ada, kalau seandainya selamat dari kesyirikan besar, selamat dari syirik kecil, bid'ah dan maksiat, akan masuk surga di awal pertama, langsung masuk surga.
Tapi kalau balasan bagi orang yang bertauhid, barang siapa yang berselamat dari syirik besar akan tetapi memiliki dosa selain dosa syirik seperti durhaka kepada kedua orang tua, maka itu di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak memaafkannya dengan sebab karunia-Nya lalu memasukkannya ke surga. Dan jika Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan keadilannya kemudian memasukkannya ke surga. Tapi tempat kembali bagi orang-orang yang bertauhid tetap ya masuk surga dalam kondisi apapun. Ini keutamaan orang yang bertauhid. Tapi kalau tidak bertauhid, ini bahaya. Yang tidak bertauhid membuat tidak bisa selamat dari api neraka dan tidak dimasukkan ke surga. Tapi kalau yang bertauhid, walaupun melakukan dosa, tapi di bawah kesyirikan, ada Allah Subhanahu wa taala bisa memaafkannya jika Allah berkehendak lalu memasukkan surga, atau Allah menyiksa dulu sesuai dengan keadilannya kemudian dimasukkan ke surga. Tapi kalau yang tidak bertauhid, tidak ada ampun baginya. Tidak ada ampun baginya. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Surat Al-An'am ayat 116. Itu penjelasan yang bisa disampaikan tentang 3 macam tauhid. Bahwasanya kita telah mengetahui apa itu arti tauhid, definisi tauhid, pembagian tauhid, kemudian juga buah dari tauhid, buah sebab masuk surga dan selamat dari api neraka, dan buah-buah yang lainnya. Kemudian balasan bagi orang yang betul-betul menyelesaikan tauhid masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Adapun balasan bagi orang yang bertauhid adalah masuk surga dalam kondisi apapun. Kalau memang betul-betul selamat dari syirik besar, syirik kecil, bidah dan maksiat, langsung masuk surga. Tapi kalau selamat dari syirik besar tapi masih melakukan dosa tanpa syirik dan belum bertaubat, seperti durhaka kepada orang tua dan perbuatan dosa-dosa besar yang lainnya, itu di bawah kehendak Allah Jalla Jalaluh. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengetahui masalah ini, kita tambah bersemangat dan memotivasi diri kita untuk bisa merealisasikan ketauhidan kita. Jadi melepaskan diri kita, membersihkan diri kita dari syirik besar, membersihkan diri kita dari syirik kecil, membersihkan diri kita dari kebid'ahan, membersihkan diri kita dari kemaksiatan begitu. Kalau bisa ditambah lagi dengan hal-hal yang sunnah dan meninggalkan yang makruh dan sebagian yang mubah, sehingga kedudukan as-sabiqun, ya, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena kondisi manusia itu faminhum zalimun li nafsihi wa minhum sabiqun bil khairat. Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, bukan hanya tidak melakukan kesyirikan besar, bukan hanya tidak melakukan syirik kecil, bukan hanya saja tidak melakukan kebid'ahan dan kemaksiatan, tapi berlomba-lomba di samping itu pula untuk melakukan yang sunnah-sunnah dan meninggalkan yang makruh-makruh dan meninggalkan sebagian yang mubah, sehingga derajat kita derajat yang paling tinggi, sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami definisi tauhid dan macam-macam tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.